Kita membaca Yohanes pasal keempat. Ini adalah satu pasal yang perlu banyak pikiran, karena di dalamnya mengandung pengajaran-pengajaran yang begitu banyak. Saudara-saudara, kita telah bicara mengapa Yesus mengapa harus lewat Samaria. Secara geografika, secara kebudayaan, secara hubungan antara bangsa Israel dan bangsa Samaria. Tidak perlu. Tidak ada orang Yudea, tidak ada orang dari Yerusalem pergi ke Galilea, atau orang dari Galilea datang ke Yerusalem. Perlu melewati masuk ke Samaria. Tidak perlu. Tadi Alkitab mengatakan Yesus harus. Pasal 4, Yesus pergi cari seorang pelacur untuk menginjili dia. Pasal 5, Yesus pergi mencari seorang sakit yang 38 tahun. Ini semua bukan sasaran yang ditujukan oleh manusia biasa. Manusia biasa kalau pergi ke satu tempat, dia mencari orang paling penting, cari orang yang paling kunci, cari orang yang paling berpengaruh, cari orang yang paling boleh dimanfaatkan. Kalau engkau tanya, kenapa engkau datang ke Singapura? Biasanya kan tidak pernah datang. Oh, ini kali ada Kang Tao. Datang kenapa? Ada Kang Tao, ada keuntungan, ada kesempatan. Ada orang sengaja beli tiket Value Air, ada Singapore Airlines dari Singapura, lalu duduk di pinggir sumur tunggu seorang yang suaminya 6. Mau apa dia? Mengapa Yesus datang? Karena apa yang dikerjakan Yesus adalah satu kebutuhan yang akannya menjadi berkat bagi segala bangsa, segala zaman. Mengikuti apa yang tercatat di dalam pasal 4 ini, saya percaya sudah ratusan ribuan juta manusia dalam sejarah diberkati. Mereka lebih mengerti apa itu sifat manusia, lebih mengerti apa itu penginjilan, lebih mengerti apa itu mengkorbankan diri. Karena Yesus menjadi contoh. Yesus harus melewati, harus pergi ke Samaria dan kota Syika, tempat pergi ini. Kalau tidak dicatat di sini, seluruh dunia tidak ada orang tahu. Tapi Yesus mau memberitahu kepada dunia ini bahwa di tempat yang kecil, pelosok-pelosok yang tidak terkenal, di tempat yang sudah kuno tradisinya, ada hal-hal yang mungkin kita pelajari, ada hal-hal yang kita bisa bagikan, dan ada berkat yang besar bagi umat manusia. Engkau mau air hidup? Dia, saya mau. Pada waktu dia mengatakan, sekarang beri aku air hidup. Sekarang situasi sudah sama sekali berubah. Penginjilan yang berhasil, ada penginjilan yang merubah. Orang yang tadi rasa tidak perlu, sekarang rasa perlu. Pendidikan yang berhasil adalah mendidik anak-anak sehingga mereka rasa mereka perlu belajar. Sebelum engkau rasa perlu, engkau paksa, dia makin benci engkau. Tapi setelah dia perlu, engkau lepas dia ke ujung bumi, dia studi autodidak. Saudara-saudara, saya boleh berkata kepada saudara, seumur hidup saya mempunyai kesempatan untuk belajar, mempunyai uang untuk ke sekolah tinggi. Tidak ada. Saya umur 3, ayah mati. Saya tidak bisa keluar dari Indonesia karena kesulitan, limitasi. Uang tidak ada, kemampuan tidak mungkin, ayah tidak ada, keluarga tidak mampu. Tetapi saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, karena saya belajar dengan autodidak. Saya bisa cari buku, saya bisa menemukan semua kesempatan yang saya boleh mendapatkan pengetahuan, langsung saya terima. Semua surat kabar yang ada pentingnya saya langsung hafal. Dari kecil semua pikiran itu kumpul. Akhirnya gudang memori di dalam hati tersimpan barang-barang yang penting, sejarah-sejarah, prinsip-prinsip, filsafat-filsafat, seni-seni, nama-nama dari siapapun di dalam bidang apapun yang penting. Saya ingat, saya cokol, karena tidak mungkin ke luar negeri, tidak mungkin sekolah tinggi. Kadang-kadang saya merasa kamu begitu banyak berkat, begitu banyak kesempatan, kemungkinan, begitu banyak potensi, tapi engkau buang begitu saja. Saya orang yang ngerasa sakit hati kalau lihat sesuatu yang bisa dipergunakan umpama sampai maksimal itu adalah 99%. Engkau buang setelah sudah pakai 20%, engkau buang.
Saya anggap itu satu dosa yang besar. Kalau sebidang tanah bisa dipakai untuk mencapai penggunaan yang begitu banyak, engkau pakai sedikit, desainnya sembarangan, saya anggap itu dosa besar. Satu hari 24 jam, kalau engkau memakainya sama beberapa yang lain di foya-foya, main-main, atau engkau hanya tidur-tidur, malas-malas, saya anggap itu dosa besar. Karena desakan pikiran semacam ini, maka ada 1 rupiah saya pakai baik-baik. Ada 1 menit saya pakai baik-baik. Ada 1 hari saya pakai baik-baik. Ada 1 bagian kesehatan saya pakai baik-baik. Sampai sakit parah, sampai tidak ada mungkin, tidak ada waktu, tidak ada kemungkinan, baru saya menyerah. Nah, akibatnya adalah hidup diisi dengan kebenaran, anugerah, dengan segala kelimpahan yang melebihi daripada banyak orang lain. Kalau orang mau iri sama saya, silakan iri rajinnya saya. Jangan iri yang dicapai oleh saya. Iri pengorbanan saya. Jangan iri akan keberhasilan saya. Saudara mempunyai kesempatan lebih banyak. Saudara mempunyai uang lebih banyak. Saudara mempunyai ayah lebih kaya. Saya umur 3 tidak ada ayah, tapi saya mempunyai ayah di surga. Saya tidak ada seorang tua yang mendidik aku dengan prinsip-prinsip, tapi orang tua saya di surga memberikan kitab suci. Pemuda-pemudi yang tidak mau baca, tidak mau mikirkan, tidak mau merenungkan dan tidak mau belajar dari firman Tuhan, bodoh sekali. The greatest professor, the greatest teacher in all time is the word of God. Firman Tuhan itulah profesormu yang paling besar. Firman Tuhan itulah ajaran yang paling penting. Firman Tuhan itulah guru yang paling memberikan kita keberhasilan. Saudara-saudara, kitab suci itu guru kita. Allah itu guru kita. Lalu kirim Kristus turun ke dalam dunia, guru kita. Kirim melalui akan sejarah guru kita. Kirim firman melalui nabi-nabi guru kita, melalui rasul-rasul, itu guru kita. Lalu mereka semua bagaimana berjuang, bagaimana beriman, bagaimana menyangkal diri, bagaimana mendidik, mengajar orang lain dengan semangat yang gigih. Itu semua guru kita. Niat perjuangan mereka guru kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengetahui ini dan mempunyai inisiatif belajar, siapa yang bisa menghalangi engkau maju? Jangan kira sudah ada gelar doktor dari Amerika baru seorang pendidikan tinggi. Jangan kira sudah mempunyai kesempatan ambil S3, S berapa baru engkau boleh menjadi orang yang tidak dihina. Itu semua adalah ketahayulan orang-orang biasa setelah jiwa atau hidup manusia gagal di dalam dosa. Tapi kalau engkau bisa memulihkan dan melepaskan diri dari paradigma seperti ini, engkau menemukan begitu banyak potensi, begitu banyak hal yang mungkin sudah diberikan oleh Tuhan, tapi engkau tolak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus pergi ke Samaria. Kenapa harus? Karena di Samaria ada 1 orang yang luar biasa potensinya, tapi sedang digunakan, dihamburkan secara tidak beres. Saya lihat salah satu orang paling pintar di seluruh Alkitab itu adalah perempuan Samaria ini. Tapi salah satu orang yang paling tidak baik-baik menggunakan hidup juga orang perempuan Samaria ini. Saya dari dulu lihat kenapa kok banyak orang malas tidak mau sekolah ya. Justru karena pintar. Kenapa pintar dan sekolah? Menghina orang lain dulu. Lu hafal 30 hari. Saya belajar 2 hari langsung bisa. Maka saya tidak usah rajin seperti kamu. Pintar toh? Pintar. Dia sedang mengaku kesalahannya. Dia telah mempaparkan kebodohannya, bukan membanggakan GR-nya. Gede-gede rasa. Jikalau engkau memang pintar, lah engkau begitu malas, engkau akan dihakimi oleh Tuhan, bukan membanggakan diri. Saya tidak usah sekolah juga hebat. Kalimat ini bukan satu kalimat membanggakan diri, satu kalimat mulia. Ini kalimat yang malu. Kalau engkau memang pintar, engkau berani begitu malas, masih berani ngomong. Engkau dah takut dimarahi sama Tuhan. Justru orang kaya membanggakan kekayaan itu hal yang malu. Orang pintar menganggap diri pintar itu hal yang malu. Orang mempunyai potensi tapi dengan bersandarkan potensi tidak usah rajin lagi, lalu bangga, itu malu. Kalimat-kalimat gede-gede rasa itu kalimat-kalimat yang malu sekali. Tapi karena tidak sadar, maka terus mempaparkan hal yang memalukan diri sendiri. Kalau engkau memang papa saya kaya, papamu kaya, engkau harus bertanggung jawab lebih besar daripada orang yang papanya miskin.
Karena mereka tidak mungkin mempunyai ayah memberikan kesempatan, memberikan uang, memberikan kemungkinan studi seperti engkau. Pak, saya mau beli buku. Pak, mau dengar musik. Saya mau beli ini. Langsung ambil uang, beli CD, VCD, buku, ensiklopedia. Saudara-saudara, saya masih ingat umur 10. Saya minta satu kayu, lalu dicoret-coret, lalu kasih hitam-hitam, putih-putih. Main piano di atas kayu yang tidak bisa berbunyi. Lalu saya main ini do, re, mi, ini F, ini G, tang, tang, tang. Itu cara saya belajar musik. Saya tidak ada uang. Kalau ada waktu di gereja minta 10 menit main di organ yang bisa bunyi. Aduh senangnya ini bunyi loh. Biasa yang di rumah tidak bunyi. Kalau saya main gini yang bunyi ini. Tim, tem, tam, tam. Tam, tin, ten, tin, ton, tin, tam, 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 tin, ten, tin, ton, ten, tin, tam. Di sini bunyinya. Sampai di atas organ. Bunyi loh. Itu senangnya luar biasa. Akhirnya karena dia berbunyi selalu mau mikir suara ini selanjutnya bagaimana. Sudah saya catat. Jadi mulai 16 saya sudah bikin lagu. Saya tidak pernah belajar composition. Saya belum pernah belajar harmonization. Saya belum pernah mempelajari organization. Itu orchestration. Saya tidak pernah belajar conductorship. Tapi satu persatu karena mau belajar. Inisiatif. Pendidikan menjadi berhasil mulai daripada menjadikan anak-anak yang dipaksa menjadi inisiatif mau belajar. Yesus is the greatest teacher of all time. The greatest stimuler of the thinking of all time. Di dalam penginjilan dia dengan perempuan Samaria, engkau lihat. Dia ngomong-ngomong, aku tolong memberikan sedikit air kepadaku. Sebenarnya bukan Yesus yang perlu air dia. Dia yang memperlu air dari Yesus. Tetapi approach pendekatan Yesus bukan cara yang tidak ada psikologi. Yesus telah memakai ilmu jiwa yang paling tinggi, memakai cara perasaan untuk human relationship yang paling indah. Dia memakai kalimat yang paling tepat. Dia menimbulkan sudut perasaan yang merubah daripada pasif menjadi aktif, daripada dipaksa menjadi inisiatif yang paling canggih. Hanya berapa kalimat saja akibatnya perempuan yang mengatakan, kalau begitu berilah air hidup kepadaku. Nah ini didorong karena dia tidak suka jalan begitu lama, begitu jauh. Saben siang cewek-cewek paling takut jemur matahari. Cewek-cewek paling takut menjadi kosong. Jadi kalau ada kosmetik bikin putih kulit laku pasti. Karena orang putih minta lebih putih lagi. Tapi kalau terlalu putih jadi mayat loh. Hati-hati kamu ya. Saudara-saudara. Si perempuan Samaria ini takut menjadi terlalu panas, menjadi hitam. Kalau mungkin saya tidak usah datang ke sini. Kalau begini, Tuhan tolong kasihkan saya air hidup daripadamu. Sudah berubah ya? Dari pasif menjadi aktif. Dari paksa menjadi inisiatif. Orang yang sambil dipaksa main piano sambil nangis. Akhirnya cari sendiri, main sendiri, tidak usah dipaksa, mulai sukses. Sukses mulai daripada inisiatif. Sukses mulai daripada kehausan akan kebenaran. Sukses tidak mulai daripada naik kapal terbang, bisa masuk sekolah teologi atau sekolah luar negeri yang begitu canggih dan terkenal. Banyak orang itu akhirnya apa akhirnya? Akhirnya saya boleh dapat beasiswa, saya boleh ke luar negeri. Akhirnya. Lalu sudah akhirnya boleh dapat beasiswa, boleh ke luar negeri beli tiket, naik di kereta terbang. Waduh senangnya. Orang yang menghantar nangis-nangis. Cepat pulang ya. Tapi jangan pulang dah lulus ya. Begitu ya. Lalu dia bilang ya bye. Dia rasa sukses sudah boleh ke luar negeri. Ini bukan akhirnya, ini mulanya. Akhirnya apa? Akhirnya orang lain tidak bisa ke luar negeri. Engkau bisa. Mulanya apa? Mulanya harus nangis baru bisa lulus. Any omega point should be turned into an alpha point. Ini kesuksesan hidup. Setiap kali engkau di dalam titik omega, engkau robah menjadi titik alpha. Setiap kali di dalam titik kelihatan sudah berhasil, mulai dengan sesuatu babak yang baru. Harus rajin, kerja, berat, cucurkan air mata, berjuang sampai sukses. Setelah itu senang bisa ke luar negeri, naik kapal terbang, duduk di situ. Akhirnya
sampai di New York 26 jam. Seneng bisa tahan seneng 26 jam. Mati loh saudara-saudara. Aduh seneng 26 jam. Jadi orang gila loh. Setelah setengah jam senengnya hilang. Apa yang ada? Terus dengar suara suara kapal terbang 26 jam. Udah gila ya gila. Lalu di situ mulai pikir, sampai di situ tinggal di mana ya? 1 bulan berapa ya? Aduh, saya melihat seorang yang belajar musik tinggalnya satu kamar kecil, dapur di situ, kakus di situ, kamar di situ. Dan karena dekat sama Juilliard, sekolah yang dia mau tempuh itu, dan sewa satu kamar itu 1 bulan itu 38 tahun yang lalu $700. Aduh mahalnya New York. Itu $700 di Indonesia bisa sewa rumah yang 5 kamar untuk 1 tahun. Dan dia tinggal sama siapa? Tidak ada orang, sendirian, 1 kamar kecil, kakus di sini, dapur di situ. Dan yang tinggal sama dia 3.000 kacoa. Benar-benar 3.000 kacoa. Waktu saya pergi kok kacoa tidak banyak. Terus akhirnya dia bilang, ayo kita pergi ikut retreat. Ikut retreat cepat-cepat supaya tidak ketinggalan kereta api. Maka tidak dicuci mangkoknya, piringnya, habis makan taruh di situ, naik kereta api, lihat itu retreat, sudah retreat selesai 3 hari kembali, kacoa seluruh kamar. Tahu kacoa? Yang kakinya lebih banyak dari manusia, merambat ke tempat tidur, ke dapur, karena apa? Karena dia tidak cuci sudah pergi. Akhirnya waktu dia tidak ada, kacoa yang kembali lihat. Kesempatan bagus, pesta besar. Ya. Mereka tidak usah banyak-banyak. Sisa-sisa sudah cukup ribuan kacoa. Satu terus. Waktu saya buka pintu masuk sama dia ke kamar itu. Wih, kacanya keluar. Ini tempat apa ini? Lebih baik pulang Indonesia aja. Dan dia harus sekolah lagi berapa tahun. Hidupnya dengan kacoa. Bayarin mahal sekali. Itu namanya luar negeri. Orang di desa itu enak ya lu ke Amerika ya. Seperti ke Amerika terus pasang sayap jadi malaikat di situ. Seperti enak sekali. Nggak tahu ujiannya ketat sekali, belajarnya luar biasa. Satu hari mesti latihan berapa jam baru bisa mengikuti ujian. Dan penggeseran kompetisi dengan saingan-saingan mahasiswa yang lebih pintar dari luar negeri. Atau susahnya luar biasa. Setelah pulang enak ya lu di luar negeri ya. Dia teman telan ludah bilang, lu mana tahu salib gua, lu mana tahu kesusahan gua. Saudara-saudara, lalu kalau dia main piano di Indonesia, anak lain iri hati. Orang taunya iri, taunya senang, tidak tahu susahmu. Tetapi bisa jadi kalau engkau mulai inisiatif. Semua akhirnya, toh akhirnya saya boleh ke luar negeri. Itu kalimat orang goblok. Karena dia menganggap setiap saat itu omega. Harus engkau mempunyai paradigma di mana setiap saat itu alfa, setiap saat itu mula, setiap saat akhirnya gue laku dapat suami. Wah, engkau akhirnya laku. Itu film ya. Kalau film sesudah akhirnya nikah, the end. Waduh. Keberhasilan di dalam hidup itu bukan the end, the beginning of apa? The beginning of quarreling one another, co-adjusting one another. Akhirnya laku. Jadi sudah laku terus beku. Selesai. Tidak. Mulai tahu suami itu laki loh. Ya suami pasti laki loh. Laki itu lain loh. Istri itu perempuan loh. Lalu laki mengayu cepat-cepat. Saya mau pergi berangkat 5. Iya. Setengah jam masih tahan. Ayo cepat-cepat. Iya. Wah gimana ini? Itu namanya hidup. Saudara-saudara, engkau jangan pikir akhirnya. Di dunia ini tidak ada akhirnya. Akhirnya mati. Ya itu akhirnya. Kalau sudah inilah akhirnya. Tapi mulai dihakimi di situ loh. Tidak ada akhirnya.
Saudara-saudara, setiap kali changing menjadi new beginning, alpha point. Dan setiap kali ada inisiatif dengan kesadaran, dengan satu persiapan diri menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Itu namanya hidup. To live, to be as a human being, you're always ready, always available for the new challenge. With the mentality of this is a starting point. This is new starting point. Sekarang saya umur 70, saya berkata kepada saudara, apa yang di mental saya? Apa yang saya pikirkan? This year is a new starting point. Ini satu babak yang baru. Ini satu titik yang baru. Saya harus lebih inisiatif dari dulu. Adakah pendeta seperti ini? Adakah orang berani seperti ini? Ada orang mau bertanggung jawab seperti ini? Saya lebih mati-matian akan menjadi contoh berteladan, menyangkal diri, berjuang untuk membawa generasi ini masuk ke dalam Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya akan membawa zaman ini menuju zaman yang lebih mulia dengan perjuangan mulai lagi. Saya anggap seperti baru mulai menjadi seorang hamba Tuhan yang masih muda, berjuang untuk hari depan, merencanakan yang besar, dan mau berkorban, mau mati-matian. Kalau boleh saya tidak usah pensiun. Tetapi kalau saya pikun tarik, saya turun dari mimbar. Kalau saya pikirannya tajam sekali, lu tarik tas saya pak. Kalau saya masih betul-betul bisa dipakai Tuhan dengan baik-baik, dan otak saya masih lebih lincah dari kamu, jangan kira saya akan pensiun. Tapi kalau saya sudah pikun, tarik aja. Waktu ditarik saya berterima kasih boleh turun. Anytime is a starting point. Anytime is a new era, new challenges, new opportunity, new striving. Dengan pikiran begini engkau tak pernah menjadi orang tua. Semua anak muda yang tidak ada pikiran yang saya katakan engkau orang tua. Semua orang tua masih ada pikiran seperti engkau masih muda. Inilah cara mendefinisikan siapa adalah siapa. Minggu lalu saya berkata, siapa memerlukan siapa? Tidak pernah Yesus memerlukan manusia. Tidak pernah Yesus memerlukan minum daripada seorang Samaria. Karena buktinya sampai pasal selesai, tidak catat Yesus minum kok. Yesus bilang sama muridnya, pergi cari makanan. Mereka ke kota, beli roti waktu pulang. Tercatat seluruhnya, tidak ada catatan Yesus makan. Pasal 4 bukan Yesus mendapatkan makanan, bukan Yesus mendapatkan minuman. Yesus memberikan air hidup. Yesus memberikan roti hidup. Apa itu air hidup? Apa itu roti hidup? Di dalam pasal 6 juga dia berkata, dagingku dan darahku itu adalah yang kau harus makan dan harus minum. Pasal 4 dia telah mengatakan, aku minta minum sedikit. Itu hanya seolah-olah satu introduksi untuk membuat relationship between God and man. Tapi akhirnya yang perlukan itu bukan Tuhan, manusia memerlukan Tuhan. Kalau begini, Tuhan berikan air hidup kepadaku. Kalau orang Samaria perempuan itu sudah dengan inisiatif perlu aus dan mengakan kalimat perlu air, Yesus mengatakan, panggillah suamimu. Di sini babak menjadi satu babak yang serius. Kau mau anugerah Tuhan? Kau mau terima anugerah yang baru daripada Tuhan? Mau, saya perlu. Sekarang saya rasa perlu, inisiatif saya mau. Tuhan bilang, bagaimana dengan hidupmu? Bagaimana dengan dosamu? Tadi pagi pada waktu saya marah, saya mengatakan, saya berusaha menjadi pendeta yang memuaskan kebutuhanmu. Dengan firman, dengan segala sesuatu. Khususnya saya undang orang-orang penting datang di Jakarta mendidik kamu. Tapi jangan kira saya yang harusnya minta memuaskan kamu. Saya juga tuntut engkau memuaskan aku. Enak aja. Saya minta pendeta yang baik. Saya harap ada hamba Tuhan yang baik, khotbah yang baik, gereja yang programnya baik. Hak apa engkau menerima semua yang baik? Saya tanya. Engkau mau Tuhan puaskan kamu? Apakah engkau memuaskan Tuhan? Apakah engkau kira engkau begini sudah diberes? Saudara-saudara, seorang tulis surat kepada saya, kritik itu. Dia bilang, saya bukan anggota gereja, tapi saya sudah lama ikuti. Saya kritik. Saya tidak perlu anggota begini. Kalau saya membuka sekolah orang, saya usir dulu. You tidak mau belajar, mau kritik. You kira semua mesti memuaskan kamu. Apakah engkau memuaskan Tuhan? Jangan kau sekali-kali minta Tuhan memberikan apa yang kau minta. Tetapi harus balik
dan introspeksi diri sendiri. Apa yang Tuhan minta engkau pernah kerjakan atau tidak? Kalau tidak, engkau bukan orang Kristen yang baik. Engkau bukan murid Tuhan yang baik. You demand from God, ini, this I want, that I want, please give it to me. Tuhan mengatakan, what I demanded to you, did you fulfill it? Do you know I want you to satisfy me also? Kasih saya air hidup. Ya, you mau ya? Oke. Persoalan seksmu bereskan. Lu kira engkau menjadi anggota sambil minta anugerah Tuhan, sambil mempermainkan seks. Saya membiarkan. Sekarang kasih tahu saya. Panggil suamimu. Yesus tidak mengatakan, lu berani minta air hidup daripadaku? Lu udah malu lu kemarin tidur sama siapa? Yesus udah ngomong gitu loh. Yesus ngomong, panggil suamimu datang. Ini satu hal yang wajar. Karena saya percaya kalau kita mau counseling dengan seorang perempuan, lebih baik counseling dua-duanya. Suaminya suruh datang. Kalau laki-laki counseling sama perempuan, makin counseling, makin menjadi personal relationship. Itu tidak bagus. Jadi Yesus memberikan contoh. Waktu engkau menginjili seorang perempuan, pada saat datang sudah waktunya, panggil suaminya. Di Jakarta ada seorang pria yang selalu penginjilan pergi sama suami wanita. Akhirnya masuk motel. Langsung saya usir dia. Tuhan tidak perlu. Kamu sambil melayani sambil main-main. Kamu sambil campur tangan di urusan suci sambil hidup tidak suci. Kamu kira Tuhan perlu kamu? Saudara-saudara. Engkau mau anugerah Tuhan? Mau. Saya perlu. Perlu. Bagaimana hidupmu? Di mana suamimu? Panggil dia datang. Saya tidak ada suami. Ini cara terbaik ya. Cara terbaik jangan ngaku dosa. Bikin beres. Kalau bisa tidak usah masuk penjara. Tak kasih duit. Ini cara dunia. Ya. Itulah manusia. Ada cara untuk membereskan. Banyak. Cara membereskan kemarahan. Cara membereskan itu hukum dan sekalian. Ada orang sudah dikurung di dalam itu penjara, tetapi saben hari di rumah. Loh, sudah di penjara kok saben hari di rumah? Karena itu penjara-penjaraan. Tahu an? Penjara-penjaraan. Lalu dikasih tahu ya, hari Rabu jam 11 sampai 12 ada orang yang akan memeriksa penjara. Engkau cepet-cepet tiba di situ ya. Supirnya ngebut. 10:30 sudah tiba situ. Lalu dia pakai baju penjara, tunggu orang yang jaga. Kamar 13 ada, kamar 14 ada. Setelah pergi, supir antar dia pulang lagi. Karena apa? Dikasih uang. Lalu di penjara kasih keadaan istimewa. Kalau orang lain gigit nyamuk, dia pasang selambu. Sesudah 1 hari selesai, pemeriksaan selesai, dia pulang ke rumah. Banyak hal yang tidak beres. Banyak hal yang melanggar hukum. Dan yang membuat hukum adalah ahli melanggar hukum. Yang mengerti hukum dan melanggar hukum paling hebat. Itu namanya ahli hukum. Ahli hukum adalah orang yang mengerti hukum lalu melanggar hukum. Akhirnya boleh tidak usah dihukum. Itu namanya ahli hukum. Yesus Kristus berkata kepadanya, panggil suamimu. Saya tidak suami. Yesus bilang, hah? Ngetek lu ya. Masih berani mengatakan itu tidak ada suami. Bohong sama saya, dosa double. Yesus sama sekali gentleman. Dia ngomongnya halus sekali. Tapi ngomongnya tidak satu kalimat kompromi. Ini teknik penginjilan yang paling tinggi. Engkau tidak ada suami. Engkau tidak ada suami. Kira beres ya. Kita kira kalau bisa pintar ngomong beres. Bisa kasih duit beres. Kalau kita bisa suap beres. Semua bisa diberes. Ini gini-gini susahnya. Bisa diatur. Gini. Bisa diatur. Bagaimana atur? Lihat saya bagaimana atur. Atur. Yesus bilang panggil suamimu. Dia mengatakan, wah cilaka. Ini kalimat paling sensitif dalam hidup saya. Saya tidak suami. Yesus mengatakan, you tidak suami. Yesus menjawab, kalimatmu benar. Nah, sudah diatur toh. Saya bilang tidak suami, dia percaya. Ini laki-laki selalu goblok.
Sebenarnya perempuan lebih pintar dari laki-laki semua. 1, 2, 3. Sebenarnya benar. Perempuan jauh lebih pintar dari laki. Dilihat dari instinktif. Mereka itu biasa lihat langsung tahu. Laki itu benar-benar bodoh. Orang laki bilang, saya mau bergaul sama perempuan, sama orang ini, sama pedagang itu. Nyonya bilang, jangan, itu orang lah beres. Wah, kritik aja lu. Pintar mengfitnah. Saya menganalisa dia gini. Nggak usah analisa, coba lihat hidungnya model gini pasti orang jahat. Si suami bilang, lu kok gitu sih? Lu dari pendidikan apa gitu? Nggak usah ngomong. Pokoknya lu bergaul sama dia, besok rugi sendiri. Habis sudah sama dia 2 tahun, tuh rugi banyak. Yang aduh cilaka, salah dia. Aku udah bilang sama kamu 2 tahun yang lalu, lihat hidungnya sudah tahu itu orang tidak baik. Lu udah mau percaya sama gua? Memang perempuan itu pinter. Kita harus ngaku banyak perempuan itu pinter. Dan orang perempuan pinter tapi tidak mau jujur, dia kira laki-laki bisa ditipu, termasuk Yesus. Banyak orang yang kira dia berdosa pun bisa menipu Tuhan. Saudara percaya tidak? Di dunia banyak orang berani menipu Tuhan, dia kira Tuhan pun tidak bisa apa-apa sama dia. Kenapa? Setelah berdosa tetap enak-enak, tetap lancar kok. Setelah berbuat jahat tetap lancar kok. Mempunyai 5 suami juga tidak kena halilintar. Pinjam suami orang ini kongsian terakhir juga tak dibunuh. Memang dunia beginilah. Nggak usah takut berdosa, nggak usah takut tradisi, takut sejarah, takut fitnah, takut orang lain ngomong. Nggak usah takut. Pokoknya nggak apa-apa. Bisa diatur, bisa dikelabui, bisa ditipu. Akhirnya banyak orang coba menipu pendeta. Saya kasih tahu ya, banyak pendeta kurang pengalaman hidup, ditipu anggota tetap tidak tahu. Di Los Angeles ada seorang pendeta PhD, bodohnya sampai uang simpanan seluruh gereja untuk pensiun daripada pendeta-pendeta tua itu lebih daripada $1.400.000. Dia serahkan kepada istrinya serahkan kepada seorang pedagang yang menjanjikan bunga yang besar. Dan istri bilang sama saya, kita mesti jadi itu juru kunci rumah Tuhan yang bijak. Kalau taruh di bank itu cuma dapat berapa persentasi 1 tahun. Saya serahkan orang ini Kristen yang baik dan betul-betul dapat, dia menguntungkan banyak uang, bunganya untuk gereja. Kita akan lebih banyak bunga, lebih banyak uang. Saya bilang semua bunga yang besar itu bahaya. Setelah memberikan bunga berapa tahun lalu yang hilang itu pokoknya. Yang sisa bunga yang pernah diterima. Dia bilang, nah ini orang Kristen saya tahu. Orang jujur, orang baik bisa dipercaya. 3 bulan lagi orang itu pindah rumah mendadak hilang. Dan uang daripada gereja 1,4 juta. Dan dari uang pribadi semua 5 juta lebih diambil terus. Tidak tahu dia kemana. Dan tidak ketemu. Nyonya pendeta mulai sadar salah. Majelis tanya dia, yuk waktu serahkan uang itu minta tidak persetujuan majelis. Tidak. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau bunganya banyak kita akan semua lapor. Semua untuk gereja, bukan untuk kita sendiri. Tetapi waktu engkau serahkan uang itu engkau dapat persetujuan tidak? Tidak. Banyak orang namanya Kristen padahal dia kira dia mau menipu gereja. Dia mau menipu Tuhan. Dan banyak pendeta menganggap diri paling pintar. Anggap diri paling tidak mungkin salah. Justru menjadi mangsa daripada orang-orang jahat. Perempuan ini berusaha menipu Yesus. Saya tidak ada suami. Laki-laki kalau engkau satu kalimat tambah 1 tetes air mata, langsung mereka takluk. Senjata wanita itu banyak pakai air mata. Kalau saya ngomong sungguh-sungguh susah loh. Aduh, laki-laki lemes. Laki-laki kalau lemes ya lebih lemes dari air. Kalau keras lebih keras dari besi. Tapi saya berkata kepada saudara, wanita adalah lebih baik dari malaikat. Kalau jahat lebih ganas dari macan. Jangan kira kau pintar ya. Bisa ditipu oleh orang kelihatan lembut. Yang lembut bisa keras sekali, yang keras bisa lembut sekali. Yang rasanya kelihatan bodoh bisa pintar sekali, yang kelihatan pintar bisa goblok sekali. Perempuan Samaria ini coba menguji menipu Yesus. Saya sebagai pendeta, kalau you katakan 1 kalimat, saya langsung mau sadar you tipu atau tidak. Kalau tidak saya tidak bisa jadi pemimpin gereja. Anak saya sendiri
pernah satu kali berusaha menipu saya. Nggak usah tebak yang mana ya. Langsung saya sadar diam 2 detik. Dia ikut saya pergi mengabar Injil. Dia masih umur kecil sekali. Lalu mendadak sampai di Kanada. Dia bilang, "Pak, saya mau pulang Indonesia. Saya mau pulang Indonesia. Saya kangen sama emak. Kangen sama apa itu? Grandma saya." Saya bilang, "Kenapa you begitu kangen?" "Kasihan mak. Kita semua keluar dia sendiri di rumah. Saya mau pulang mendampingi mak. Saya mau pulang, papa mau pulang." Saya sebenarnya mesti berkhotbah. Jadwalnya tak bisa ditunda. Ini anak mau pulang gimana ini ya? Saya tidak bisa mengatakan setan nyala kamu. Ini anaknya lucu. Anaknya masih umur 2,5, umur 3. Lucu. Atuh saya sayang sekali sama dia. Sebenarnya dia mau pulang. Terus saya tanya dia, "Kangen mak?" "Iya." "Selain kangen mak, kangen apa lagi?" Ya. Nah, kalimat ini penting. Saya mau tahu lu cuma kangen mak tok. Cuma mak tok. Atau selain tok ada lagi yang totok atau apa. Saya juga kangen satu buku saya yang bagus sekali. Yang mukanya ada gambar begini. Dia mulai katakan, anak kecil tetap polos kan. Dari saya kangen buku itu. Oke, sudah selesai. Saya minta sama Tuhan kasih saya bijaksana. Saya bilang sama dia, "Begitu ya. Kalau kita langsung pulang hari ini, mau. Saya mau. Saya bilang, "Begitu pulang, saya langsung bakar bukumu itu. Lalu engkau kembali memeluk makmu. Tapi buku itu tidak ada. Setelah saya bakar buku itu, besok saya bawa engkau pergi toko buku. Beli lagi 10 buku yang lebih bagus dari itu untuk kamu." Waktu dia dengar, dia mulai tenang. Mau pulang ini. Mau pulang, terus boleh ketemu mak. Dan bukunya dibakar. Dia mulai lihat kanan, lihat kiri. Setelah dibakar, tidak ada buku. Dia mulai. Tapi besoknya dapat buku lebih bagus dari 10. Malah ketawa. Sejak itu tidak kangen mak lagi. Tidak pernah ngata, "Pak, pulang aku kangen sama mak." Rupamu kangen mak. Saat umur 3 berusaha mengkelabui papanya yang sudah khotbah ribuan kali. Yang sudah terkenal seluruh dunia. Anak kecil bisa menipu orang tua kalau engkau tidak sadar dan tidak cepat menemukan secara peka. Engkau dimakan sama dia. Saudara-saudara. Setiap orang pikir dia paling pintar. Setiap orang pikir kalau dia tutup matahari hilang. Dia tutup matanya, tapi yang hilang matahari. Itu lucu enggak? Karena saya tidak lihat dia, berarti dia tidak ada. Ini pikiran manusia yang terbatas tapi menganggap diri hebat. Dan Tuhan pun mau ditipu oleh dia. Orang ateis adalah orang begitu. Tidak ada matahari, itu ateis. Anak kecil ada anak kira dia satu kalimat harus dipercaya oleh orang tua. Perempuan ini juga sama. Saya tidak ada suami. Yesus tidak katakan, "Dah malu lu. Lu mau saya bongkar rahasiamu? Hah? Ini tidak ada suami? Berani ngomong tidak ada suami? Ayo pergi sama saya ke jalan Tamrin nomor berapa? Cari orang yang kemarin tidur sama kamu." Yesus tidak ngomong begitu. Yesus tetap memberikan the best reaction, politeness, satu respect kepada humanity, dan mengatakan sampai batas yang benar dianggap benar. Engkau mengatakan tidak suami, ini benar. Wah, dia kira sudah tertipu ini. Ini seorang manusia laki-laki yang bodoh. Apa yang saya rahasiakan dia tidak tahu. Saudara, kalau menginjili seseorang, engkau tidak bisa menemukan dan tidak bisa memberikan X-ray, melihat sampai dalam-dalamnya keliku-likuan di mana. Engkau tidak mungkin memenangkan dia. Itulah sebab kenapa kita menginjili orang begitu susah. Karena kita selalu dianggap lebih bodoh daripada dia.
Jadi orang tidak mungkin menerima ajaran agama seorang yang memberitakan Injil kepada dia yang lebih bodoh dari dia. Sekali lagi ya, engkau menginjili seseorang, engkau mesti menembusi hati dia sampai menemukan kelemahan dan dosa dia di mana, dan engkau tidak dikalakui. Kalau tidak, penginjilanmu tidak akan jadi. Kita mempunyai pikiran terlalu naif. Kalau saya baik-baik sama dia, sopan-sopan, pasti dia jadi orang Kristen. Nonsense. Engkau pintar ngomong, dia akan menjadi orang Kristen dengan cara-cara. Cara apa ya? Boleh menjadikan orang itu menerima Yesus. Cara apa penginjilan saya bisa berhasil? Semua pertanyaan itu saya buang di sampah. Karena semua tanya cara. Tidak tanya tentang kuasa, tentang rahasia, bijaksana, dan pimpinan Roh Kudus, dan pengertian engkau bagaimana menembusi hati dia. Banyak orang masuk sekolah tinggal belajar cara, the method of being a preacher, how to preach, how to deliver good message. Tapi you tidak minta Tuhan how to win the soul by penetrating into the deepest part of his heart and know what he's doing and bring him to God under the judgment of God. Pada waktu Paulus berkata tentang keadilan, tentang siuman, tentang mengontrol diri, dan tentang hakim Tuhan, penghakiman terakhir, itu Raja Agripa pun sampai komentar. Itulah penginjilan. Kita sekarang penginjilan hanya menyenangkan orang. Ayo percaya Tuhan bisa kaya, percaya Tuhan bisa subur, percaya Tuhan tidak ada sakit penyakit, percaya Tuhan semua akan sembuh, akan lancar, akan sukses, akan makmur. Itu penginjilan semua palsu. Di dalamnya tidak ada Injil. Karena Injil adalah penderitaan Yesus di atas kayu salib, kematian mengganti orang berdosa. Itu baru penginjilan. Ini gereja sudah disimpang siurkan ajaran salah. Pemimpin-pemimpin gereja menipu sendiri lalu menipu orang lain. Mengkelabui diri lalu mengkelabui firman Tuhan. Itu bukan penginjilan. Yesus berkata, semua kata benar, tapi semua kata jujur, dan semua kata tidak tusuk hati orang lain. Luar biasa Yesus Kristus. Engkau tidak suami. Kalimat ini benar. Tenangkan dia dulu. Lalu kalimat selanjutnya, engkau sudah ada 5 suami. Yang sekarang kau miliki itu bukan suamimu. Wah cilaka. Ini X-ray. Ini ada penembusan yang sampai semua tulang sumsum, semua pelosok-pelosok yang paling sepi, yang paling dalam di hidupnya terbongkar sama sekali. I say to you, you have no husband, right? You has no husband now, but you had already 5 husbands. Now what you have is not your husband. Kalau X-ray sudah paparkan, bisakah engkau mengatakan bohong lu? Tidak bisa. Kebenaran mempunyai kekuatan tersendiri. Pada waktu kebenaran yang sejati sudah dipaparkan, siapapun yang liku-liku hatinya akan dihancurkan. Siapa yang berusaha menghindarkan akan letut dan akan mengaku dosa. Kuasa penginjilan, kuasa kebenaran, kuasa penginjilan, kuasa menembusi hati, kuasa penginjilan, kuasa X-ray. Di hadapan X-ray engkau tidak bisa menyangkal, saya tidak sakit, saya tidak ada kanker, saya tidak ada, jangan ngomong sama saya. Dokter bilang diam, ini buktinya. Engkau tidak lihat, saya lihat. Tidak usah debat lagi. When X-ray is showing something the fact, stop defending yourself, stop argumentation. Pada waktu suara, sinar, cahaya Roh Kudus menembus hati manusia, semua terpapar, tidak usah debat lagi. Semua perdebat harus berhenti, semua argumentasi harus dibuang, karena fakta lebih menang daripada semua pidato-pidato atau fasilita yang baik. Maka perempuan ini mengatakan, sekarang saya tahu, sekarang saya mengakui engkau adalah seorang nabi. Nah saudara-saudara, berarti sudah berhasil bukan? Dari pasif menjadi aktif, dari dipaksa menjadi inisiatif, dari tidak mau menjadi perlu, mengaku perlu air hidup. Sudah mengaku air hidup, lalu kebentur dengan faktanya, hidupnya, dan kesulitan perbuatan dosanya harus diselesaikan. Dia bohong, dia putar arah, saya tidak suami. Setiap kali ada di dalam penginjilan ada orang putar arah, engkau jangan diputar, engkau bawa putar dia kembali. Banyak penginjil bodoh, diputar-putar ikut pusing, ikut putar. Lalu
kemana? Pulang. Tadi datang menginjili ternyata diputar-putar. Sekarang lupa mana timur mana barat. Pakai kompas cari. Oh ini pulang. Engkau, you never do anything to change her or him, but they try to change you. Baru ngambil Yesus cinta kamu. Dia langsung serasa. Lu mau serang saya ya? Lu Kristus, lu Yesus. Lalu dia lawan. Semua agama itu sama ya. Semua agama sama. Kalimat itu berarti nggak usah ngomong lagi. You percaya you punya, saya percaya saya punya. Memang sih ya. Kalau engkau mengatakan Yesus cinta kamu, oh semua agama sama. Engkau jawab, memang sih sudah pulang lu. Sudah sama kok, ada apa aku berubah orang lain? Sama kok. Kalau sama ya sudah, lu percaya lu punya, gua percaya punya saya. Yesus tidak mungkin diputarkan. Pada waktu dia mengatakan, aku mengaku engkau adalah nabi. Dia sudah melihat fakta. Dia tidak bisa lari, dia tidak lagi berdebat, dia tidak lagi mempertahankan. Karena bobroknya 5 suami tambah 1 kongsian, semua sudah dikasih tahu. Dia mengatakan, saya tahu engkau adalah seorang nabi. Tetapinya itu loh. Semua kalimat yang kau ngomong ditambah tetapi, mesti hati-hati. Tetapi apa? Ini sebenar sih, tetapi ikutnya kebaktian nanti malam. Ini ada kebangunan rohani yang baik. Baik-baik. Tetapi saya sudah janji sama orang lain. Habis kan? Kalau ada tetapi ceritanya lain. Kalau ada tetapi semua akan dirubah. Ya, ini namanya change. Perubahan apa? Dia langsung putar. Saya tidak pernah lihat perempuan sepintar ini. IQ-nya 100, 1800. Sama Yesus pun berani. Kalau Yakub berani bergelut dengan anak Allah, ini berani menipu anak Allah. Terlalu berani, terlalu pintar. Dan dia betul-betul mempunyai potensi pikiran yang begitu intelektual. Cara debatnya pintar sekali. Saya menjadi pendeta sampai sekarang belum ketemu seorang wanita yang lebih hebat dari ini. Salah satu yang paling hebat terjadi di kota Portland tahun 73. Saya sekarang dari waktu ceritakan. Tapi ini lebih hebat lagi. Langsung putar. You ngomong apa? Putar. Dia mau mengambil posisi peranan aktif Yesus yang dipermainkan. Dia mau mengambil posisi peran yang paling subjek, menjadi pengatur pembicaraan. Yesus harus ikut kepada dia. Sekarang dia berubah topik. Nabi, kita sekarang tidak usah bicara tentang suami ya. Kita tidak usah bicara tentang moral seks. Kita tidak usah bicara tentang hidup sehari-hari. Kita tidak usah bicara tentang air hidup atau air sementara kekal. Mari kita bicara tentang agama. Ternyata kamu agama. Saya juga belajar agama kok. Kita belajar agama. Perbedaan engkau dan saya ada di belakang keadaan kebangsaan kita. Ada tradisi keagamaan yang berbeda. Kamu orang Yahudi beda sama Samaria. Orang Samaria bersembah sujud kepada Allah di gunung ini. Kamu di Yerusalem. Jadi orang Yahudi di Yerusalem, kami di sini. Itu bedanya. Jadi kenapa? Kenapa yang mesti ke Yerusalem? Ayo sekarang debat giliran. Kita ganti topik yang lain. Aduh, Yesus kalau dah hati-hati diputar-putar sama cewek. Ini perempuan memputar Yesus ke sini ke sana. Yesus tahu dia mau putar. Yesus mengatakan, "Hei perempuan, waktunya akan sampai. Dan sekarang waktu itu." Apa artinya? We are all hoping something happen. But what we are hoping, what we are anticipating is now fulfilled. Dan this is the moment, existential. Ini kalau saya perdalamkan kalimat ini, luar biasa. Yesus berkata kepada dia, orang Yahudi berbakti di Yerusalem, ini sementara. Orang Samaria berdoa di atas bukit itu juga sementara. Lain kali ada satu hari kita akan menemukan kebenaran. Kita akan sama-sama mendapatkan satu konsensus. Kita akan sama-sama mengetahui bagaimana berbakti kepada Tuhan. Ya itu waktunya. Waktu itu belum sampai. Kita sekarang boleh debat. Tapi kalau waktu itu datang tidak usah debat. Tapi belum waktu datang kan. Ayo kita debat yuk. Di mana yang benar? Saudara-saudara, isu ini menjadi isu abad ke-20. Kenapa ada bukit doa? Saya tanya.
Kenapa Protestan tidak ada bukit doa? Mesti di sini, mesti di situ, mesti berapa ratus meter dari permukaan bumi karena lebih dekat surga. Kalau begini doa ke Himalaya aja, itu lebih dekat Tuhan kok. Kalau mau berdoa ke atap yang paling tinggi, ke bukit paling tinggi, di situ dekat. Bukit doa, bukit doa. Karena apa? Percaya di situ doanya lebih diterima. Dasar Alkitab di mana? Tidak ada. Saya mesti doa di bukit. Saya mesti baptis di Yerusalem. Saya mesti dipercik atau diselam di Yordan. Ada orang yang ahli untuk bawa manusia pergi ke Palestina, pergi ke Sungai Yordan, baptisan di situ. Lalu sesudah pulang, dia bilang, "Lu tahu gua baptis di mana? Yordan. Air Yordan itu di sini, percik atau selam. Saya lebih suci dari kamu. Kenapa? Lu udah baca kitab suci. Yesus dibaptiskan di Yordan kok. Lu baptisnya di mana? Saya dibaptiskan di Sungai Yordan. Saudara tahu Sungai Yordan air dari mana? Air Sungai Yordan dari Singapore River yang diuap terkena angin sampai di situ turun jadi Sungai Yordan. Sungai Yordan air dari mana? Dari Kali Ciliwung. Kena uap terus terbang sampai di situ turun. Jadi air seluruh dunia ini ada dari seluruh dunia. Betul enggak? Air di sini turun hujan di situ. Air di situ turun hujan di sini. Jadi Sungai Yordan yang asli itu di mana? Engkau bilang ya itu tempatnya. 2430 tahun yang lalu ada seorang namanya Heraklitus. Dia mengatakan the water in any river never be the same one. Air di dalam sungai itu tidak pernah sama. Aku setiap dari lewat air sini, ini loh tempatnya. Dia bilang, engkau kemarin lewat air ini, hari ini kembali. Air kemarin sudah di situ, air ini kemarin masih di gunung. Engkau tidak pernah melintasi air daripada satu sungai untuk 2 kali dengan air yang sama. Betul? Siapa yang mengajari engkau? Doa mesti di bukit. Kalau mau lebih baik, kalau tidak ada bukit ke atas apartemen yang tertinggi atau naik ke atas genteng, lutut di situ. Meskipun gentengnya pecah 4, asal doa diterima Tuhan turun lagi. Lalu besok suruh tukang bikin betul genteng itu. Karena di situ lebih dekat Tuhan. Di situ ada bukit doa yang bilang tidak perlu bukit doa. Itu Yesus. Kamu berdoa kepada Tuhan bukan di bukit ini, juga bukan di Yerusalem. Ini apa artinya? Melepaskan manusia dari ikatan secara ruang dan tempat. Tidak ada tempat lebih suci. Kalau mereka ke gereja, begitu masuk diam-diam. Nanti sengaja bikin orang diam. Caranya gelap sekali ketuanya. Kacanya warna. Sehingga engkau begitu langsung masuk. Langsung rasa ini tempat suci. Tempat suci adalah tempat sunyi. Tempat sunyi adalah tempat gelap. Lalu setelah 10 menit doa, buka mata. Lihat, ternyata bukan gelap. Jendela-jendela tinted glass. Jendela-jendela yang disebut itu apa warna-warni itu masukkan cahaya matahari dari luar. Sehingga engkau melihat keindahan daripada cerita-cerita Alkitab. Melalui itu sesuatu yang disebut stained glass. Yang ada warnanya, ada gambarannya. Engkau mulai membayangkan surga. Psikologi. Religious psychology. Ini semua dibuang oleh Yesus Kristus. Nothing mysterious. You should can explain. You should know what you believe. You should combine your knowledge, your intellectuality, and the faith, and the mystery of the religion. Saudara kira di gunung ini? Tidak. Saudara kira kita di Yerusalem? Tidak. Yesus memberikan pelepasan, memberikan kemerdekaan kepada kita yang dibelenggu oleh misterius dan konsep misterius agama. No more. Bukan di bukit ini, bukan di bukit itu. Tidak usah bukit doa. Karena doa tidak tergantung bukitnya berapa tinggi, tempatnya lokasi di mana, atau di tempat suci atau mana. Doa tergantung 2 hal. Benarkah kamu jujur? Benarkah kami bersembah sujud kepada Tuhan dengan kebenaran dan dengan Roh Kudus? Kalau ini 2 tidak ada, tempat apapun kosong.
Kalau engkau sudah menempatkan satu tempat, ini loh tempat suci, ini loh tempat doa, ini loh tempat bukitnya, ini loh tempat Tuhan ada. Semua orang datang ke situ, engkau gampang cari duit. Ayo mari kita ke Holy Land. Ke Holy Land, lalu bikin bentuk-bentuk. Orang Kristen sebelum mati pernah satu kali ke Sungai Yordan, melihat di mana Yesus dilahir, di mana dia naik surga, di mana dipakukan, dan itu orang mengatakan inilah tempat suci. Itu dengan cara begini cari duit banyak sekali. Hanya karena percaya kalau berdoa mesti di sini, mesti di situ. Ini lebih suci, itu lebih saleh, ini lebih sakral. Tuhan Yesus bilang tidak. Kamu berdoa tidak di bukit ini. Kamu berdoa tidak di Yerusalem. Jadi di sini Yesus membuang semua religious mystery, membuang semua religious superstition, membuang satu religion and the relationship between religion and sex and agama. Engkau sekta Samaria, saya sekta Yerusalem. Kamu di bukit ini, saya di Yerusalem. Yesus bilang no, tidak ada. Tidak perbedaan orang Samaria kah, orang bangsa apapun, suku apapun, gunung apapun, tradisi apapun, tidak perlu. Ini pertama kali religion mendapatkan kebebasan seperti ini. Sebelum ini belum pernah, tapi sebenarnya sudah ada satu simbol, yaitu orang-orang. Kenapa Samaria tidak ke Yerusalem? Samaria dihina sama Yahudi, maka dia tidak Yerusalem. Kalau tidak ke Yerusalem, berarti mereka tidak pernah menjalankan tuntutan daripada Musa. Musa minta dan perintahkan semua orang Israel, semua orang pilihan Tuhan, harus berapa kali ke Yerusalem satu tahun? Berapa kali? Sudah tidak tahu apa-apa ya. Awas lu ya. Musa minta orang Israel harus pergi ke Yerusalem berapa kali satu tahun? Ada yang jawab enggak? Bisa jawab enggak? Enggak tahu. Karena itu enggak pernah ke Yerusalem. Berapa kali? Tahu enggak? 3 tahun. 3 kali. Setiap pria harus ke Yerusalem 3 kali. Mulai umur 12. Maka Yesus umur 12 ke Yerusalem. Setiap kali hari Paskah Yesus ke Yerusalem. Dan hari raya yang lain Yesus ke Yerusalem. Karena Yesus patuh kepada tuntutan daripada Taurat. Jadi setiap kali harus ke Yerusalem. Tetapi setelah pecah negara utara sama selatan, pada saat cucu daripada Sulaiman, maka pecah itu. Sehingga 10 suku negara di utara Israel, 2 suku negara Yudea di selatan. Setelah itu orang di utara tidak ke Yerusalem. Tapi kalau tidak ke Yerusalem masih sahkah agamamu? Kalau tidak ke Yerusalem doamu masih diterima oleh Tuhan? Tidak. Setelah Yerusalem sama utara pecah menjadi 2 negara, yang di utara cilaka, kami tidak ada ke Yerusalem. Apakah kami masih sah? Kami masih legal? Kami masih diakui sebagai orang yang anak-anak Tuhan yang baik? Jawaban adalah tidak perlu takut. Ini engkau tidak menemukan di buku apa ya. Dengar ya. Tidak perlu takut. Ke Yerusalem tidak ke Yerusalem tidak penting. Karena nabi yang paling dipakai oleh Tuhan, Elias, belum pernah ke Yerusalem. Nah sekarang dengar ya. Pernahkah Anda baca Elias ke Yerusalem? Pernah enggak? Tidak ada. Tidak perlu. Tapi dia tetap hamba Tuhan kan. Tetap dipakaikan. Doa dia didengar enggak? Dia tidak ke Bukit Sion. Dia ke Bukit Karmel. Di atas Karmel dia berdoa, ya God of Abraham, Isaac and Jacob, now show to these people that you are the only God and I am your servant. Nyatakanlah kepada umatmu bahwa engkau adalah Allah yang sejati dan aku adalah hambamu. Begitu kalimat itu keluar, selesai, dash. Api dari surga menghanguskan. Berarti doanya didengar tidak? Kalau gini tidak usah ke Yerusalem. Mulai waktu itu orang Israel di utara tidak ke Yerusalem dan tidak takut. Kamu si Yerusalem, kami si bukit ini. Kami doa di sini, kamu ke situ. Doa di bukit ini sangat-sangat
penting. Karena ini tempat yang pernah hamba-hamba Tuhan dulu pakai. Sekarang yang mengatakan bukit doa ini sudah disahkan oleh Tuhan, dari mana? Tuhan tidak pernah bukit doa akan pindah ke gunung di Jawa. Tidak ada itu. Bukit doa akan berada di Gunung Merapi. Tidak ada itu. Jadi orang-orang berani mengsakralkan satu bukit. Kami doa di sini. Ini bukan satu tidak alkitabiah. Ini mengundurkan sejarah kembali kepada 2000 lebih tahun yang lalu, di mana manusia masih terikat oleh misterius agama. Saudara kadang-kadang kira Protestan sudah mundur, tidak ada gunanya. Pergi gereja akan mati begitu semarak, begitu berapi-api. Itulah gereja yang sejati. Saudara kalau sudah makin dengar pengertian firman Tuhan yang benar, makin akan sadar berapa menyeleweng dan berapa kacau, berapa mereka tidak sesuai dengan kitab suci. Mereka tidak sadar diri menyeleweng. Mereka sendiri sudah menyeleweng. Mereka anggap mereka yang sah. Lalu mereka akan menarik sebanyak orang lain ikut mereka. Dan banyak orang tidak peduli. Pokoknya di sini ramai, banyak cewek. Saya bisa dapat ibadah kepada Tuhan sekaligus merasakan sukacita dan dapat pacar di sini. Itu tempat saya beribadah. Cilakalah kamu kalau tidak mengutamakan kebenaran, lalu memakai kebenaran sebagai prinsip dan menjadi satu arah untuk menuntun bakti engkau, persembahanmu, dan mengerti firmanmu. Engkau seumur hidup akan berada di dalam keliaran yang tidak terarah. Pemuda-pemudi Indonesia di seluruh dunia, saya berkali beritahu kepadamu, di mana orang Kristen Indonesia berada, di situ perlu satu gereja yang berteologi yang benar, gereja yang sungguh-sungguh berani mengkabarkan kebenaran, gereja membawa engkau kembali kepada Alkitab. Jangan bersandarkan kemauanmu yang liar, jangan bersandarkan emosimu yang tidak terkendali, jangan bersandarkan kepada pilihanmu sendiri berdasarkan engkau bebas. Bukan bebas, tetapi kembali kepada kebenaran. Perjuangan kita sangat berat, sangat sengit, tantangan sangat besar. Engkau menyembah Tuhan bukan di sini, bukan di sana. Menyembah Tuhan daripada kebenaran dan daripada Roh Kudus. Prinsip ini mulai dipaparkan, spirit and truth, truth and spirit. Dan hari itu akan sampai. Dan bukan hari itu. Hari itu di mana? Sekarang. Jadi Yesus sekarang memberikan satu progressive revelation kepada perempuan Samaria ini. Kita masih menunggu-nunggu, satu hari tidak jelas. Bukan masih menunggu, sekarang. Ini, today. This is the day that we should understand. And this is the day is up now. That whosoever who worship God should worship Him in truth and in the Spirit. Kita akan meneruskan dengan apa yang diartikan Spirit and Truth. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih dan untuk pengajaran, untuk didikan, untuk hardikan, untuk perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami pada hari-hari kami menyeleweng dan tersesat. Karena begitu banyak hal yang kami tidak mengerti sehingga kami telah melanggar. Kami telah menyedihkan hatimu. Berilah kami kesadaran sehingga kami boleh kembali kepadamu dengan jiwa yang sungguh-sungguh mau patuh, rela taat, dan sungguh-sungguh hanya mau menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan diri, bukan menyenangkan daging, bukan menyenangkan sesama, bukan menyenangkan iblis. Kami ingin menjadi orang yang hanya menyenangkan Tuhan saja. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.